Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Mr. Jambul. Nah, ini kita lagi di acara Otopod, Otomotif Podcast. Nah, kali ini kita lagi kedatangan tamu, salah satu seorang yang sangat spesial. Karena apa? Ini orang pertama kali yang pernah finish di ajang Rally Dakar. Siapa lagi kalau bukan JJ Logi? Ya. Halo. Coba perkenalkan dulu ke sahabat Kompas.com, J. Halo, salam kenal para sahabat Kompas.com. Saya Julian Johan atau biasa dipanggil JJ atau JJ Logi. Dan ya, baru aja kemarin saya menyelesaikan Rally Dakar 2026. Bukan main. Terus sebelumnya itu dari Indonesia dulu yang saya tahu informasinya, memang udah ada sebelumnya yang ikut Rally Dakar ya. Betul. Cuman nggak sampai finish. Kalau nggak salah dulu Om Tinton Suprapto, terus satu lagi siapa ya? Ada dua ya. Om Kasih Hanggoro. Oh iya Om Hanggoro ya. Ya. Nah berarti JJ sama Om Semi ini orang ketiga dan keempat lah ya. Iya, betul. Tahun ini ya. Tahun ini. Dan berhasil nih sahabat Kompas.com. Gile. Orang Indonesia pertama dua-duanya Om Semi dan Om JJ ini yang finish di Rally Dakar. Tapi posisinya dapat peringkat keberapa? Dapat peringkat di kelas ketiga. Kelas ketiga. Kemudian ada tambahan satu kelas lagi namanya Iconic Classic atau untuk kendaraan yang memang dulunya memang ex Paris Dakar. Di tahun 90-an itu saya dapat peringkat pertama. Tapi untuk umumnya di kategori yang saya ikut ini klasik itu dapat peringkat kelima dari 97 kendaraan. Podium semua dong itu ya. Wah, syukur alhamdulillah, gak nyangka. Tapi menarik untuk disimak. Kalau kemarin sempat saya lihat di Instagramnya agak sedikit menyentuh tuh. JJ bilang, waduh ini dari kecil ya. Iya. Dari kecil udah pengen banget ikut Rally Dakar ya kan. Bisa diceritain sedikit nggak latar belakangnya, terus sampai suatu saat lo itu mikir kayaknya gua tahun ini mau ikutan. Bisa dikasih tahu backgroundnya nggak? Oke, jadi memang dari kecil itu suka sama rally sama off-road karena ayah. Karena ayah off-roader, pembalap rally. Jadi dari kecil tuh sering diajak. Kalau lagi ada kejuaraan, akhirnya nonton langsung jadi suka. Tapi memang kalau untuk kejuaraan di luar negeri, yang paling saya suka tuh Rally Dakar. Karena juga dari kecil, pertama suka lihat di TV. Kemudian juga dari koleksi majalah atau buku yang ayah punya, itu sering dikasih lihat ke saya. Jadi kayak makin... wah, ini benar-benar kejuaraan yang sudah dipupuk sama bokap dari ya. kecil, bener. Betul Om. Jadi dari kecil emang udah dipupuk gitu. Sampai akhirnya ya makin kesini makin ada niat ya. Saya harus bisa untuk menjalani atau mengikuti Rally Dakar nih sebagai salah satu goals besar saya. Seperti itu. Nah, cuma kan memang mungkin Dakar ini mimpi buat banyak orang sebenarnya. Benar. Seperti Dakar atau misalnya F1 atau MotoGP, itu semua kan udah tingkat dunianya paling tingginya. Jadi wajar kalau menjadi impian banyak orang. Nah, tapi saya melihat kalau misalnya sebenarnya untuk ikut di Rally Dakar, dengan saya dari dulu mencoba konsisten di dunia off-road, rally gitu, rasanya pasti bisa nih. Apalagi kita udah ada senior-senior, tokoh otomotif nasional yang juga udah ikut. Jadi saya tahu, Indonesia berarti bisa kan? Seperti itu. Nah, cuma satu titik yang mana saya akhirnya melihat, oke, kita coba gas deh, wujudin. Itu baru di awal 2025 kemarin. Berarti mulai mendaftar atau ini persiapan tahun 2025? Iya, di awal tahun. Awal tahun 2025, oke. Jadi Rally Dakar ini kan diadakannya selalu setiap bulan Januari. Jadi setelah Rally Dakar yang 2025, di situ saya melihat kalau kayaknya saya mau coba nekat, saya mau coba beraniin diri untuk pokoknya gas dulu aja deh, coba daftar dulu. Nanti sambil gimana dananya, gimana untuk ini itunya, gas paralel dulu aja gitu. Gas dulu curhat belakangan ya. Iya benar. Soalnya itu belum siap sama sekali pada saat lo daftar. Itu belum. Jadi saya mulai punya informasi bahwa
di Dakar itu ternyata sangat normal untuk kita ikutannya itu dengan menyewa kendaraan. Oke. Dengan begitu saya melihatnya, wah berarti kita bisa kurang lebih memangkas beberapa urusan gitu ya, sehingga untuk saya sendiri tinggal fokusnya cari dananya sama nanti nyetirnya aja gitu. Karena mobilnya itu sewa dan itu udah paketan dengan mekanik. Dengan truk supportnya, dengan manajemen mereka untuk pendaftaran dan lain-lainnya. Tim manajernya udah siap lah ya. Udah siap, jadi udah satu paket. Itu jadi satu titik cerah buat saya. Wah, oke, saya udah tahu biayanya berarti berapa buat sewa satu paket itu. Oke, ya udah deh, kita nekatnya beraniin diri dulu sambil mencari dananya gitu. Tapi tetap latihan, mengasah lanjut skill dan juga latihan fisik kan ya. Karena betul. Dakar sendiri kan ya tahu sendiri, bener-bener dunia lain kalau gue bilang. Dunia lain. Iya. Kalau gue lihat berapa kali, kelihatannya sih gampang ya, cuman pasir-pasir, cuman di situ ya banyak korban juga. Betul. Ya kan, kecelakaannya juga banyak, mobil-mobil yang benar-benar dipersiapkan itu kadang-kadang kalau kita nggak bisa nahan nafsu dan strategi langsung nggak jadi finish kan? Iya betul. Oke. Nah kalau boleh tahu kira-kira kalau mau ikutan rally Dakar itu habis berapa sih? Oke, kalau misalnya biayanya memang akan relatif bergantung juga dengan seberapa besarnya ya. Misalnya persiapan yang kita lakukan atau pilihan kendaraan yang kita gunakan. Tapi yang udah pasti itu kan biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran. Pendaftaran itu jadi untuk kelas yang saya ikuti, kelas klasik atau kategori klasik, itu boleh bilang pendaftarannya paling murah. Murah enggak, cuma paling murah di antara yang lain. Yaitu murahnya di antara Dakar sama Motorcom. Tapi kalau misalnya ini jangan dilihat murahnya dari sini ya. Lebih murah dari yang lain. Jadi di kelas saya yang klasik itu pendaftarannya itu kalau dirupiahin sekitar 350 juta rupiah. 350 juta. Itu yang paling murah di Dakar. Iya, betul. Oke. Lumayan. Jadi terus lanjut. Kalau mobilnya jadi karena saya saya ikut di kelas yang klasik ini, persyaratan itu adalah mobil tahun 2005 ke bawah. 2000 oke. Ke bawah. Jadi sebenarnya kategori klasik ini masih baru Om Jambul. Baru 5 tahun belakangan ada. Dan kenapa sekarang ini kelas ada dan jadi rame? Karena di era-era 2000 ke bawah itu, yang mana eranya masih Paris Dakar namanya, itu mobil-mobil legendarisnya tuh ada di era itu. Mau kita ngomongin yang Land Cruiser-nya, atau Pajero-nya, atau mobil-mobil lainnya gitu. Jadi penonton ngelihat kelas ini tuh juga mereka kayak ada rasa nostalgia. Betul. Dan pesertanya pun juga ternyata sekarang jadi salah satu kelas yang paling rame di kategori klasik juga ya. Iya betul. Memang kalau tim pabrikan pasti di kelas yang modern, yang modern dengan mobil baru, mobil prototype gitu. Cuma klasik yang ini punya tempat tersendiri gitu. Kalau di rally atau spin rally itu yang kelas R ya. Iya betul. Yang kelas retronya. Iya, kelas retronya. Cuma ya kita tetap menempuh jarak yang sama. Area yang sama juga untuk SS-nya kan, untuk etapenya. Jadi di satu sisi saya ngeliat juga, wah ini jadi satu tantangan tersendiri nih untuk ikut Dakar tapi pakai mobil yang udah berumur. Jadi ada challenge-nya tersendiri gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong challenge, dari berapa hari itu? 7 hari ya? 14 hari, 2 minggu. Buset, 14 hari di gurun loh. Nggak ketemu kehidupan luar ya, cuma dari handphone doang tuh ya? Dari handphone kalau pas sinyalnya ada. Pas sinyalnya ada? Kalau sinyalnya ada. Itu ada hal-hal yang, ya apa namanya, benar-benar hal-hal challenging atau yang paling berkesan pada selama 14 hari lo rally Dakar tuh ada nggak, Jay? Kira-kira? Oke. Jadi sebenarnya Dakar itu secara jaraknya pun juga udah challenging. 8.000 kilometer. 14 hari non-stop kita balap dengan matahari yang terik, kondisi alamnya yang boleh dibilang ekstrim, jalurnya seperti itu. Tapi challenge utama buat saya ternyata adalah gimana cara nyetir di gurun pasir. Karena kita sebagai orang Indonesia
kita di sini nggak ada yang namanya gurun pasir. Jadi mau latihan juga susah. Kita tidak terbiasa. Mungkin kalau kayak saya off-road kayak di hutan, tanah, lumpur tuh udah lebih normal. Iya. Tapi kalau gurun pasir tuh wah mau latihan di mana gitu. Itu dia makanya di tahun lalu kita sempat latihan 2 kali. Yang pertama tuh masih di Indonesia di Parangtritis. Oh, ini apa namanya? Gumuk pasir ya. Lumayan walaupun cuma sedikit aja, tapi untuk basic awalnya sangat membantu juga gitu. Terus yang latihan kedua di Afrika. Itu kita yang latihan kedua di negara Maroko. Di situ baru benar-benar saya belajar gimana sih teknik nyetir di gurun pasir. Karena tekniknya itu juga berbeda kayak kita off-road misalnya di tanah gitu ya. Jadi saya pelajarin di sana. Tapi ya memang setelah saya coba belajar selama beberapa hari itu, saya ngeliatnya gurun pasirnya paling menakutkan buat saya karena kapanpun kita bisa tiba-tiba nyangkut, ambles, sama satu lagi ternyata kita dengan mudah bisa disorientasi atau bingung, kehilangan arah. Karena semua gurun pasir sama semua, terkadang kita bingung patokannya kita lagi jalan kemana gitu loh. Jadi bisa tiba-tiba kita hilang arah mau kemana. Karena kan kalau nggak salah ya, itu cuma pakai koordinat doang kan? Iya, ada koordinatnya. Ada koordinatnya kan? Betul. Dan itu dukungannya kalau nggak salah lihat dari dashboard itu ada beberapa navigasi, betul nggak? Iya. Ada perangkat untuk navigasinya, jadi ada roadbooknya kan, buku tulipnya, dia bentuknya ada digitalnya gitu, sama dia ada kayak arah penunjuk kompasnya gitu, kemana, seperti gitu. Itu yang kita yang menentukan atau? Itu udah dari panitia, itu dari soal panitia yang diberikan panitia, kita harus menempuh etape itu sesuai dengan instruksi yang ada di roadbook tersebut. Ya. Berarti navigator cuma masukin koordinat apa segala macam kayak gitu. Betul. Seperti itu. Tapi memang saya melihatnya ternyata gameplay ya dari navigasi di Dakar ini sangat kompleks. Jadi saya melihatnya ternyata wajar juga kalau misalnya di balap tingkat dunia dengan banyak orang yang sudah pro-nya ternyata masih bisa nyasar. Masa sih? Betul. Yang pro aja masih bisa nyasar? Masih bisa nyasar. Jadi memang gameplay dari Dakar ini nomor 1 adalah kita yang penting jangan nyasar sampai ke finish. Lewat jalur yang udah ditentukan? Sudah ditentukan, betul. Kita meleset dikit aja jalurnya, karena jalur tuh terkadang bisa ada cabangnya, bisa ada banyak. Tapi kita nggak tahu, kalau kita pilih jalur yang salah, bisa-bisa di ujung ternyata mentok langsung jurang. Jalurnya ternyata yang semestinya ada di sebelah kiri gitu. Jadi kita harus balik arah lagi, kembali ke jalur yang benar ya. Jebakan di depannya kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Serem juga ya. Jadi banyak sebenarnya resiko kayak crash gitu misalnya karena kita saat sedang melaju cepat, misalnya di depan kita juga ada peserta lain, jadi debunya lumayan tebel, kita nggak bisa lihat jalan ke depan, mau naik mobil atau motor. Jadi terus tiba-tiba ada lubang yang cukup dalam, akhirnya terjegal misalnya, itu yang paling sering kejadian tuh kayak gitu. Makanya itu yang paling benar-benar menantang ya, masalah tracknya ya. Betul, gimana kita juga harus bisa ngebaca, ngelihatnya jauh ke depan, jangan cuma yang ada 5-10 meter depan kita, tapi kita lihat sejauh-jauhnya. Seperti itu. Tapi kemarin sempat katanya ini ya, apa namanya, kendala ya, ada apa namanya, kerusakan kemarin, atau apa? Iya, di koplingnya. Koplingnya? Jadi kemarin plat koplingnya sempet ada slipnya. Tapi bisa finish, cuman begitu di service area langsung ganti. Iya. Tapi yang bikin saat itu cukup deg-degan. Jadi itu sedang menjalani stage 4. Stage 4 itu dia namanya marathon stage. Jadi stage 4 dengan stage 5 itu digabung, dikombinasi. Berapa totalnya 1.000 kilo. Modal. Harus diselesaikan Jakarta Banyuwangi dalam 2 hari. Iya. Jadi ngebut lagi tuh ya. Ngebut lagi.
Wah, alhamdulillah selesai juga teman-teman. Setengah perjalanan dari Marathon Stage. Jadi yang hari pertamanya udah selesai. Tinggal besok lanjut hari kedua lagi. Hari ini 500 km, besok 500 km lagi. Dan kita udah nyampe di tempat untuk camping malam ini. Ini dia tempatnya teman-teman. Wah, Masya Allah, keren banget. Dari ujung sana sampai ke ujung sini nih. Ini juga belum semua ya sih, masih banyak juga peserta yang belum pada nyampe. Jadi pas baru mau mulai Marathon Stage itu, di pagi harinya, itu nggak jauh dari start, mungkin sekitar kilometer pertama sama kedua, itu saat kejadian koplingnya slip itu. Wah, baru start? Baru start, jadi saya langsung pikir masih ada 900 sekian kilometer lagi untuk menyelesaikan etapa tersebut. Nggak jebol itu? Syukur nggak jebol. Jadi jadi itu emang sebenarnya kesalahan saya sendiri Om, waktu pas lagi ngopernya. Jadi karena mobil Land Cruiser yang saya gunakan tuh setir kiri dan manual, masih ada yang namanya kagok saat ngoper gigi. Oke. Jadi belum terbiasa. Jadi saya sempat salah masuk gigi, dari gigi 2 mestinya habis itu gigi 3, ini masuk gigi 5. Oh, ngedrop langsung slip. Akhirnya bau, nggak bisa ada gripnya gitu. Akhirnya sisa dari Marathon Stage tersebut ya udah benar-benar dijaga banget kondisi mobil, kayak ngopernya halus aja, ngegasnya juga jangan disentak. Yang penting finish dulu. Bener. Tapi kalau misalnya amit-amit ya Bang Bayi, ada beberapa yang terjadi itu kita kecelakaan, itu panitia pasti tahu letak pesertanya di mana. Kalau apalagi kalau nyasar, itu gimana cara mereka ininya? Ada trackernya? Benar. Jadi ada perangkatnya, trackernya itu di situ mereka bisa mendeteksi kita posisi ada di mana. Tapi di situ juga ada tombol untuk kita bisa langsung terhubung ke panitia. Ke HQ-nya. Bahkan satu hal yang menarik, ada satu tombol SOS untuk manggil helikopter. Oh ya? Iya. Oh, kalau kecelakaan dan parah ya? Iya, benar. Oke. Itu di motor, di mobil ada? Ada semua, Tapi kalau sifatnya kayak kerusakan gitu ya, bukan ada cedera, tapi kerusakan di mobil itu, pilihannya itu adalah antara kita menunggu tim kru kita nyamperin, yang mana mungkin tuh baru berjam-jam lamanya baru datang, atau kita menunggu panitia untuk nanti mereka akan recovery. Jadi ada tim sweepernya. Iya. Ada tim sweeper. Di dalam satu postingan lu sempat ngebantu ya? Iya. Itu kalau misalnya lu ngebantu kan waktunya hilang tuh. Iya. Itu dapat dispensasinya gimana tuh, Jay? Jadi kalau di Dakar itu memang dari dulu itu salah satu spiritnya ya adalah saling tolong-menolong antara peserta. Jadi makanya di Dakar ini sangat wajar kalau kita melihat ada peserta menolong peserta yang lain. Begitu kita akan menolong peserta yang lain, di tombol perangkat, ada perangkat untuk yang tracker itu juga ada tombol untuk pada intinya kita kayak nginfoin, kayak pause gitu. Kayak kita nginfoin kita akan menolong kendaraan yang mana gitu. Jadi nanti dari situ kita akan dapat kompensasi waktu. Seperti itu. Itu dia makanya tidak jarang akhirnya saling tolong menolong antar peserta. Iya, apalagi kan yang kecelakaan atau apa, mereka langsung ada beberapa yang gue lihat di liputannya tuh ada yang mereka langsung nggak usah ditolong, jalan-jalan. Bahkan yang kocak, yang navigator yang tiba-tiba pereli motornya itu dia nggak bisa ngelewatin, begitu navigator mobilnya malah lewat ya. Iya. Wah, itu sih keren juga ya. Gila. Banyak sih cerita-cerita uniknya gitu di sana. Yang paling nggak bisa lupain dari kejadian-kejadian unik yang ada di sana tuh apa, Jay? Mungkin sebenarnya kalau yang nggak bisa dilupain sih salah satunya adalah saat di Marathon Stage itu etape 4 dan 5. Oh, yang jadi 900 kilo itu, lo dengan kopling yang ya mungkin kayak kita juga nggak tahu deh kondisinya. Kapan jebolnya tuh ya ibaratnya. Iya. Dan kalau pas lagi Marathon Stage itu kita tidurnya memang di tenda juga seperti biasa saat di pedok ya. Cuma bedanya kita benar-benar di tengah gurun tanpa adanya tim kru, tanpa adanya fasilitas apa-apa. Jadi hanya kendaraan kita dan tenda di sebelahnya. Hewan-hewan itu? Hewan yang sering ketemu paling ular. Onta sih.
Oh, hewan-hewan yang ibaratnya yang kayak ular. Kalau kayak gitu, syukur kemarin sih nggak. Biasanya burung tuh ular, kalajengking. Iya, kalajengking. Seperti itu, kemarin syukur. Berarti bener-bener aman ya? Ya, lo bikin kayak api unggun juga nggak mungkin kan? Iya, nggak ada peralatan. Kalau bawa lampu-lampu cuman buat ini doang kan? Bener. Jadi kita di saat yang etape yang marathon stage itu, kita udah langsung bawa tenda, terus kita udah dibekali ransum sama panitia. Oh, jadi makanannya sama semua. Sama semua, kita nggak bisa milih nasi saat uduk. Saat itu, iya. Pengennya sayur nggak bisa. Pengennya sih orang kemarin nemu ada nasi padang gitu kan. Waduh. Merdeka banget ya. Iya. Oke. Tapi jadi buat yang masih penasaran makanan yang Dakar itu apa aja, jadi sebenarnya campur-campur teman-teman. Gak cuma makanan Timur Tengah aja, tapi tetap ada makanan internasional gitu ya. Makanan yang orang-orang bule kemakan gitu. Tapi yang saya senang di sini mau cari makanan yang halal tuh gak usah pusing, karena emang selama Dakar yang disediain makanan yang halal. Dan buat toleransi dari peserta yang lain sih salut banget sih, mereka sangat tidak apa-apa dengan hal itu. Nah sementara malam ini makanannya menunya agak sedikit beda karena cuma ngambil nasi sama daging aja. Ini kambing teman-teman, kambingnya kayak pakai krim gitu, jarang-jarang ya kalau kita ya kambing diginiin gitu, tapi rasanya benar-benar enak banget. Ini salah satu kajian makanan yang sangat berkesan nih selama beberapa hari di Dakar. Oke. Tapi obat-obatan juga mereka pasti support ya untuk. Ya obat-obatan support, tapi memang kita tetap pada bawa juga sih masing-masing obat-obatan pribadi. Oke. Apalagi kalau kita dari sini kan kaitan biar nggak masuk angin dan sejenisnya, biar nggak pegel-pegel itu tetap dibawa. Nah, pertanyaan gua, lu dapat navigator tuh gimana ceritanya? Oke, jadi mobil tempat saya sewa ini nama workshopnya adalah Company Seharian dari Perancis. Kenapa saya pilih nyewanya di situ? Karena memang saya lihat, oke, ini bengkel memang sudah lama juga ada di Dakar, dan karena spesialisasi Land Cruiser, kebetulan saya sendiri pengennya nyari Land Cruiser, jadinya saya pilih bengkel ini. Tapi setelah itu saya minta rekomendasi dari mereka untuk co-drivernya nih. Cari dong navigatornya. Kenapa saya milih dari luar yang emang udah ada pengalaman? Karena saya sendiri kan nol nih pengalamannya. Betul. Kalau ajak dari Indonesia juga sama-sama nol juga, resikonya besar. Nyasar ya. Iya, takut nyasar gimana. Iya. Jadi coba saya cari dari luar yang memang udah berpengalaman ikutan Dakar, dan setelah itu mereka memberikan beberapa rekomendasi. Akhirnya saya memilih seseorang bernama Matthew ini untuk jadi co-driver saya. Kebangsaan dari? Dari Prancis juga. Dari Prancis. Oh, jago bahasa Inggrisnya dia? Bahasa Inggrisnya sebenarnya sih biasa aja sih, secukupnya untuk yang ngarahin aja. Digunakan untuk kita lagi Dakarnya. Berarti kalau ngobrol agak-agak susah juga ya? Lebih susahnya karena bahasa Inggris dia logat Prancisnya tuh masih kental. Jadi kadang-kadang kayak orang kumur-kumur ya. Jadi kadang-kadang suka agak bingung juga, bentar dia ngomong apa ini ya barusan ya. Jadi saya nanya lagi, nanya ulang. Terus kalau di antara peserta-peserta lain melihat lu sebagai orang Indonesia yang berada di sana, apa komentar mereka? Pada banyak yang antusias sih. Peserta dari negara lain itu sebenarnya memang mayoritas dari Eropa. Tapi Dakar tahun ini tuh total negara yang ikutan ada 69 negara. Oh, banyak ya berarti. Jadi seluruh dunia ada, dan di situ melihat Indonesia sebagai negara yang bukan reguler ikutan Dakar, itu mereka banyak yang senang, antusias. Tapi memang kalau yang nggak terlalu tahu Indonesia, biasanya taunya Bali aja. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Jadi kalau Indonesia tahu kemana? Bali. Jakarta nggak tahu, dia taunya Bali ya. Taunya Bali. Seperti itu. Oke. Pertanyaan satu lagi, ini agak-agak berbau-bau politik sedikit nih Jenny. Oke. Apa yang diberikan negara kita untuk lu berangkat ke Dakar? Oke, mungkin kalau definisinya negara itu adalah pemerintahan ya. Pemerintah. Mungkin lebih melalui institusinya untuk otomotif, yaitu Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Jadi IMI ya syukur alhamdulillah juga sangat support untuk ini sejak awal. Apalagi mungkin sekarang saya melihatnya di bawah kepemimpinan Mas Moreno Suprapto kan ya, yang mana ayahnya dulu juga ikut rally Dakar juga kan. Jadi mungkin di situ saya melihatnya antusias dari Mas Moreno tuh
sangat ada di situ. Untuk akhirnya syukur ikut membantu untuk melancarkan saya berbagai macam proses administrasi dan lain-lainnya untuk bisa ada di Dakar. Memang kalau menurut saya sih itu pun udah sebenarnya lebih dari cukup buat saya sendiri, karena di pertama kali ini keberangkatan ke Dakar ini saya juga mencoba untuk lebih ke meminimalisir adanya banyak proses atau effort lain yang saya lakukan, yang mana takutnya itu belum bisa selesai atau beres saatnya udah berangkat nanti gitu. Jadi ambil contoh misalnya untuk para sponsor, saya akhirnya lebih banyak untuk kembali ngajak sponsor saya memang dari dulunya sudah support saya untuk balap gitu. Jadi makanya seperti misalnya sponsor yang BUMN gitu, kebetulan memang belum ada yang saya reach, karena itu dia. Saya awal langsung kontaknya ke sponsor saya yang sudah biasa ikutan udah atau biasa support, udah nempel, dan syukur mereka semua ternyata oke. Seperti itu. Okay. Walaupun mereka juga ada kagetnya juga karena tiba-tiba mau Dakar gitu kan. Tapi ya syukur prosesnya bisa berjalan lancar buat itu. Cuman yang agak aneh nih sahabat Kompas.com, JJ ini izin ke keluarganya sementara istrinya itu lagi hamil. Iya. Bukan main. Terus ngomongnya gimana, Ji? Kalau boleh jujur memang dari awal tuh saya nggak terlalu takut gitu ya, nggak terlalu pesimis nantinya nggak dapat izin apa gimana, karena syukur alhamdulillah istri selalu support dari awal. Saya hanya mencoba untuk melihat nanti kalau pas Dakar itu kira-kira istrinya lagi hamil berapa bulan nih. Nah, itu kalau dia. Misalnya udah mau melahirkan kan repot ya. Bisa jadi saya nggak bisa berangkat Dakar gitu. Tapi minimal saya lihat itu aman nih waktunya. Ya udah berarti sih rasanya sih saya. Mungkin kalau lagi nggak hamil sih pasti support ya. Cuman kan lagi kondisi hamil biasanya kondisinya kondisi luar biasa lah ya. Mungkin kalau ke orang tua pasti support banget, orang tua pasti kan. Nah ini istri lagi hamil, hamil berapa bulan itu? Sekarang 7 bulan nih, bulan Januari ini. Oh ya memang udah dihitung ya. Iya. Oh bukan main. Terus tadi belum sempat ini, kira-kira kemarin tuh habisnya range aja deh. J. Untuk lo sendiri kemarin Dakar itu habisnya berapa? Dari pergi sampai balik lagi? Habisnya range-nya setidaknya di 3,5 miliar. 3,5 miliar ya? Di segitu. Itu yang paling murah tuh ya. Hitungannya masih murah karena kalau kita udah ke kelas lain yang pakai mobil modern gitu, pendaftarannya 2 kali lipat, banyak biaya-biayanya yang menjadi lebih besar, sehingga hitungannya ini untuk ikut di kategori klasik memang yang terhitung paling ekonomis dibandingkan yang lainnya. Kelas generik lah ya. Kelas generik, tapi kita bisa tetap merasakan porsi yang sama, berat yang sama dengan yang lain. Nah, sahabat Kompas.com ini juga sering banyak kan bertanya, kalau balapan F1 MotoGP juara dapat berapa sih atau dapat apa aja sih? Nah, kalau Dakar ibaratnya juara satunya tuh dapat apa aja, J? Juara satu umum ya, itu memang dapat hadiah uang. Tapi hadiah uangnya itu angkanya sangat jauh sekali dari yang namanya balik modal. Sifatnya lebih ke sekedar ada aja. Tapi untuk banyak peserta memang mereka nggak nyari hadiah uangnya. Dengan ikut Dakar, mereka lebih mencari untuk pride-nya, kebanggaannya, gengsinya juga pasti mencari statement, terutama untuk para merek-merek kendaraan sebagai pembuktian ketangguhannya. Dan sponsor juga, kan? Ajang-ajang semua promosi. Nyari, semua kebanyakan nyari itu sih. Jadi makanya kita tidak ada yang pernah masalah dengan Dakar itu hanya dapat misalnya piagam atau piala, karena justru itu yang lebih bernilai. Dan kenangannya ya, memori yang ada di situnya itu yang lebih penting, yang nggak bisa ternilai. Cuman emang ya sahabat Kompas.com tuh kan kadang-kadang nanya berapa sih, lebih gede pendaftaran
atau hadiah uangnya? Jauh lebih besar pendaftaran malah. Jadi motorsport itu kalau misalnya mau nyari uang dari motorsport susah ya. Kalau mengharapkan hadiah uang dari juara itu nggak mungkin. Cuman kenapa orang akhirnya motorsport ya karena memang di situ salah satu fasilitas untuk promosi. Kalau dari sponsor, itu baru bisa hidup lah ya dari situ. Tapi kalau misalnya hitung-hitungan pedagang nggak bakalan masuk lah ya. Nggak masuk, benar. Hitung-hitungan pedagang nggak masuk. Oke, terakhir J, kira-kira tahun depan mau coba lagi dengan kelas yang baru atau memang ya udah, gue udah memenuhi mimpi gue. Atau lo punya rencana apa lagi ke depannya? Jadi ini juga sebenarnya banyak yang pada nanya ya, Dakar tahun depan apa ikut lagi gitu kan. Sejauh ini memang masih terlalu awal banget untuk coba menentukan karena ini kan juga baru seminggu yang lalu selesai. Tapi kalaupun misalnya ada kesempatan, ada rezeki lagi buat ikut Dakar tahun depan, minimal ada misi baru, ada goals baru yang dicapai. Jadi sifatnya nggak sekedar pengulangan, tapi misalnya mungkin naik kelas atau target baru seperti itu. Karena di kelas ini kan lo udah juara 1 kan. Di kelasnya lo udah naik podium lah ya. Lo berarti kalau tingkat lagi ke atasnya lagi berarti belum tentu sama yang dikeluarkan sama dengan yang tahun ini. Tapi challenge-nya pasti mirip-mirip ya. Cuman lo tinggal nguasain bagaimana si mobil ini bisa lo pegang benar-benar dan bisa compete lah di sana ya. Kalau ada rezekinya, lo mau naik kelas kemana? Kalau mau naik kelasnya sebenarnya yang paling realistis berikutnya malah ke kelas UTV. UTV jadi kayak kendaraan seperti Polaris atau Can-Am gitu tuh, yang model kayak ATV tapi yang kita duduk kayak bugi kecil gitu. Iya. Itu untuk di yang kategori modern memang itu yang boleh dibilang paling murahnya. Setelah itu baru yang mobil. Itu kan itu lebih ke fisik sih ya. Karena dia nggak ada penutup dan benar-benar masuk terbuka angin pasir gitu kayak naik motor udah kayak naik motor seperti itu gitu. Enggak, tadi ada yang ketinggalan gua. Apakah semua orang bisa ikut Dakar atau ada kualifikasinya dulu? Jadi kalau untuk yang motor itu ada kualifikasinya. Jadi mereka harus ikutan balap sejenis ya, rally cross country atau rally raid ini di regionalnya masing-masing. Ambil contoh kalau misalnya kita di Indonesia, kita ikut kejuaraan kayak ASCR, Asia Cross Country Rally. Begitu kita udah ikut itu dan finish, kita baru bisa mendaftar untuk Dakar. Tapi kalau untuk kategori mobil, ternyata yang saya baru tahu adalah semua orang bisa ikutan asal ada duitnya. Asal ya dia punya modal, dia mampu, dia silakan bisa daftar. Cuman motor doang yang harus ada spesifikasi khusus. Karena memang lebih berpotensi bahaya, resikonya lebih tinggi besar ya. Itu juga sama, mobil, truk sama Can-Am yang itu juga sama. Asal dia punya modal bisa ikutan. Seperti itu. Makanya Dakar ini sebenarnya banyak juga pembalap-pembalap amatirnya. Pembalap amatir yang mungkin mereka memang tidak ada background balap yang kuat, tapi mereka ada uangnya, mereka punya mimpi untuk ngejadiin Dakar ini kayak bucket list mereka, mereka bisa ikutan. Pasti yang mahal navigatornya tuh. Kalau mereka akan ngerekrut ya, yang profesionalnya misalnya. Kalau cuma ikut-ikut doang mah bisa-bisa aja. Cuman etapa berapa udah langsung tiba-tiba berhenti. Nyasar atau gimana? Iya betul. Oke, mudah-mudahan ya, paling tidak sahabatkompas.com ini adalah salah satu atlet kebanggaan Indonesia yang benar-benar pernah menorehkan prestasi di Rally Dakar, yang mana paling puncaknya untuk rally ya. Selain WRC. Jadi juga untuk Om Semi juga selamat. Saya nggak bisa hadir ya, kalau bisa kita seseruan lagi. Karena beliau sempet winner stage ya. Betul. Sempat winner stage ya, mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Om Semi. Dan mungkin kalau ada sahabatkompas.com yang ingin nyoba-nyoba kayak Om JJ, bisa langsung DM aja tuh
Instagramnya Om JJ ya. Siap. Di JJ Logi. Nah, nanti bisa ngobrol-ngobrol lah. Tapi yang terpenting adalah pesannya Om JJ ya, mimpi itu selalu harus dikejar ya. Iya. Gimana pun caranya, ketika kita ada kemauan, ya kita nggak pernah mimpi kan. Iya, betul. Makanya omongannya Om JJ pas finish itu agak menyentuh sekali gitu kan. Itu buat semangat kita ya nggak ada mimpi yang nggak bisa dikejar. Yang penting kita gimana kemauannya menuju ke sana ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Om JJ. Sama-sama. Salam buat keluarga. Oke. Semoga lancar nanti sampai kelahiran istrinya. Amin. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lagi kabarin. Oke. Oke, sahabat kompas.com, terima kasih sudah mengikuti Otopod kali ini, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya Anda selalu update informasi, preview, dan juga podcast di YouTube otomotifkompas.com. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam.